Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Kita akan melanjutkan pelajaran yang keempat. Akan membahas Az-zawaju intiqa'un wakhtiyarun. Perkawinan adalah menseleksi dan memilih. Al-Islamu bitashri'ihi as-sami wa nidhami asyamil qad wadha'a amama kullin minal khatibi wal makhtubati qawaida wa ahkaman inihtadan nas bihadiha wa masyau ala nahjiha kana zawaju fi ghayatit tafahum wal mahabbati wal wifaq wa kanat al usratu al mukawwanatu minal banin wal banat fi dharwatil iman al makin wal jismis salim wal khuluqil qawim wal aqlin nadij wan nafsiyah al mutmainnah as-safiyah wa ilaikum ahammu hadzal qawaid wal ahkam. Perkawinan adalah menseleksi dan memilih. Perkawinan adalah menseleksi dan memilih. Jangankan perkawinan, wong kita membeli sarung saja milih. Kita membeli peci juga milih. Kita membeli kendaraan umpamanya milih. Kenapa kita milih? Ya biar dilihat itu kelihatan pantas, kelihatan baik, nyaman, kelihatan enak dipandang, dan seterusnya. Jadi wajar kalau perkawinan itu harus memilih. Islam dengan aturan syariatnya yang luhur dan sistemnya yang komplit telah meletakkan di depan mereka orang-orang yang melamar. Mereka ini adalah orang-orang yang melamar dan yang dilamar, kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang jika semua petunjuk syariat itu dilaksanakan dan dijalankan, niscaya di dalam perkawinan mereka akan terjadi saling memahami, saling menyintai, dan dalam keharmonisan rumah tangga. Seluruh anggota keluarga yang terdiri dari anak laki-laki, anak-anak perempuan pun akan berada pada mahkota iman yang kokoh, tubuh yang sehat, akhlak yang lurus, intelektual yang matang, dan jiwa yang tenang lagi suci. Berikut ini adalah kaedah-kaedahnya dan hukum-hukumnya. 1. Al-ikhtiyar ala asasiddin. Memilih itu harus atas dasar agama. Naqsudu biddin khina nutliku labdahu al-fahma al-haqiqiyya lil Islam wa tatbiqal amaliyya as-sulukiyya likulli fadhailihi as-samiyah wa adabi ar-rafi'ah wa naqsudu kadzalikal iltizam al-kamil bimanahijis syariah wa mabadi'iha al-khalidati ala madaz zamani wal ayyam. Memilih itu harus atas dasar agama. Banyak orang yang memilih calon pasangannya itu berdasarkan kepentingan duniawi, berdasarkan materi, berdasarkan emosi, berdasarkan kecantikan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam itu memilih harus atas dasar agama. Yang dimaksud dengan dasar agama adalah
pemahaman yang benar terhadap Islam dengan menjalankan seluruh ajarannya yang mulia dan tata keramanya yang tinggi. Selain itu juga berarti komitmen yang sempurna kepada sistem syariah dan prinsip-prinsipnya yang kekal sepanjang masa. Wa indama yakunul khatibu awil makhtubatu ala hadzal mustawa minal fahmi wat tadbiqi wal iltizam yumkinu an nutliqa ala ahadima annahu dzu dainin wa dzu khuluqin wa indama yakunul wahid minhuma ala ghairi hadzal mustawa minal fahmi wat tadbiqi wal iltizam fa minal badihi an nahkuma alaihi bin khirabis suluk wa fasadil khuluq wal bu'di anil Islam mahma dhahara linnas bimadharis shalah wat taqwa wa za'ama wa zu'ima annahu muslimun mutamassikun. Saat seorang pelamar atau yang dilamar telah berada pada tingkat pemahaman aplikasi dan komitmen ini, maka ia dapat dikatakan beragama dan berakhlak. Sebaliknya, apabila salah satu dari keduanya tidak mencapai tingkat ini, baik pemahaman aplikasi dan komitmennya, maka dapat disebut sebagai orang yang berperilaku buruk, rusak akhlaknya, dan jauh dari Islam. Meskipun ia di hadapan orang lain tampak sebagai orang yang baik dan tampak sebagai orang yang takwa, wa za'ama annahu muslimun mutamassikun, dan mengaku dirinya seorang muslim yang takwa. Wa ma ataqqa ma sannaul khalifatul adil Umar bin al-Khattab radhiyallahu an lamma wada'al mawazin as-sahihah li ma'rifatil ashkhas wa izhari haqa'iqir rijal wa dzalika hina ma ja'ahu rajulun yashhadu li rajulin akhar wa qala lahu Umar ata'rifu hadzal rajul fa ajaba na'am qala hal anta jaru alladhi ya'rifu madkhalahu wa makhrajahu fa ajaba ar-rajul la qala Umar hal sahabtahu bis safar alladhi ta'rifu bihi makarimal akhlaq fa ajaba ar-rajul la qala Umar hal amaltahu bid dinari wa dirhami alladhi ya'rifu bihi wara ar-rajul fa ajaba ar-rajul la fa sahabi Umar la'allaka ra'aitahu qa'idan yusalli fil masjid yarfa'u ra'sahu taratan wa yahfadhuhu ukhra faraddar rajul na'am. Alangkah jelinya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang pernah melakukan suatu tindakan yang amat tepat saat memberi standar yang benar untuk mengenali pribadi seseorang dan menyingkap hakikat seseorang. Saat itu datang seorang pria yang memberi kesaksian bagi orang lain. Lalu Umar bertanya, apakah engkau mengenal orang ini? Ia menjawab, ya. Umar bertanya lagi, apa engkau bertetangga dengannya dan mengetahui saat ia keluar dan masuk rumahnya? Ia menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah menemaninya dalam suatu perjalanan atau safar dan mengenali kemuliaan akhlaknya? Ia menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah bermuamalah dengannya dengan melibatkan dinar dan dirham? Maksudnya, apakah kamu pernah punya sangkut paut soal keuangan sehingga kamu mengenal kehati-hatiannya atau sifat waroknya? Dia menjawab tidak. Lalu Umar berkata keras, mungkin engkau hanya pernah melihat dia berdiri, duduk untuk sholat di masjid, mengangkat dan menundukkan kepalanya.
Ia menjawab, ya. Faqala lahu Umar, idhab fa innaka la ta'rifuhu. Wal tafata ila rajul wa qala lahu i'tini biman ya'rifuka. Wa Umar radhiyallahu an lam yankhati bisyakli rajul wala madharihi walakin arifal haqiqah bimawazina sahihatan kasyafat an halihi wa dallat ala tadayyunihi wa akhlaqihi. Akhirnya Umar berkata, pergilah, sungguh engkau tidak mengenalnya sehingga tidak layak menjadi saksi. Lalu Umar menoleh kepada orang yang diberi kesaksian oleh orang tadi. Umar berkata, hadirkan orang lain yang mengenal dirimu. Ini artinya Umar radhiyallahu an tidak tertipu oleh postur dan penampilan seseorang, tetapi Umar menilai dan mengetahui hakikat seseorang dengan patokan yang benar yang dapat menyingkap keadaan yang sebenarnya dan dapat menunjukkan agama dan akhlaknya itu seperti apa. Wa hadza makna qaulihi alaihi salatu wassalam fil hadis alladzi rawahu Muslim an Abi Hurairah, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsadikum wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Inilah penjabaran daripada sabda Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah, sungguh Allah tidak memandang penampilan dan fisik kalian, namun Allah hanya melihat hati dan perbuatan kalian. Lihaza kullihi arsyadan nabiyyu salawatullah wassalamuhu alaih raghibaz zawaj bi ayyadfaru bidzatiddin litakuma az-zaujatu biwajibiha al-akmal fi ada'i haqqi zauji wa ada'i haqqil aulad wa ada'i haqqil bait ala nahwi alladhi amara bil Islam wa hadda alaihi Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada siapa saja yang ingin menikah agar mengutamakan wanita yang beragama, agar mencari wanita yang religius lah itu. Ini agar sang istri kelak dapat lebih sempurna menunaikan hak suami, hak anak, hak rumah tangga dengan cara yang diajarkan oleh Islam. Beliau menghimbau hal tersebut dalam sebuah sabdanya, Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Seorang wanita dinikahi karena 4 faktor. 1 karena hartanya, 2 karena keturunannya, 3 karena kecantikannya, dan 4 karena agamanya. Maka utamakanlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Warawat Tabrani fil Awsat an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tazawwaja imra'atan li izziha lam yazidhullahu illa dhillan wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullahu illa faqran wa man tazawwaja li hasabiha lam yazidhullahu illa dana'atan wa man tazawwaja imra'atan lam yarid biha illa ayyahudza basarahu wa yasuna farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Diriwayatkan oleh Tabrani di dalam kitab Al-Awsat
dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menikahi wanita karena kehormatannya, karena jabatannya, maka niscaya Allah akan menambahnya kehinaan. Barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya, maka niscaya Allah tidak akan menambah kecuali kemiskinannya. Barang siapa menikahi wanita karena keturunannya, karena nasabnya, maka Allah hanya akan menambahkan kerendahan padanya. Dan barang siapa yang menikahi seorang wanita karena ingin menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya atau menghubungkan silaturahim, niscaya Allah akan memberkainya dan memberkahi istrinya. Wabil muqabil arsyadan Nabi auliya al-mahtubati bi ayyab hasu anil khatib ziddain wal khuluq liyakumal wajib al-akmal fi riayatil usrah wa adai huquqiz zawjiyah wa tarbiyatil aulad wal qawamah as-sahihah fil ghirah ala syaraf wa ta'mini hajatil bait bil badli wal infaq. Rawat Tirmizi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau para wali dari wanita yang dilamar agar meneliti agama dan akhlak pelamarnya, agar kelak ia mampu menunaikan kewajibannya lebih sempurna untuk membimbing keluarganya, untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan untuk mendidik anak-anak, serta untuk mengatur rasa cemburu dengan benar, dan dapat menjamin kebutuhan rumah tangga dengan segenap upaya dan pemberian nafkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi bencana atau fitnah di muka bumi dan tersebarlah kerusakan. Wa ayyu fitnatin a'zamu 'alad din wa tarbiyah wal akhlaq min antaqa al fatatul mu'minatu baina barasini khatibin mutahallilin au zaujin la yuraqibu fi mu'minatin illa wala dhimmah wala yuqimu lisyarafi wal ghirah wal aradi waznan wala tibaron. Bencana apalagi yang lebih besar bagi agama, pendidikan, dan akhlak selain dari seorang wanita beriman jatuh ke dalam cengkraman pelamar busuk yang menghalalkan segalanya, atau suami yang tidak memperhatikan apapun kebutuhan istrinya, serta tidak ada sedikit pun rasa cemburu dan tidak menghargai kemuliaan dan kehormatan. Wa ayyatu fitnatin a'zamu 'alal mar'ati shalihah min antaqa'a fi ismati zaujin ibahiyin fajirin yukrihuha 'ala sufur wal ikhtilat wa yujbiruha 'ala ihtisa'il khamrah wa muraqasatir rijal wa yuqassiruha 'ala tafallut min ribqatid din wal akhlaq. Bencana apalagi yang lebih besar bagi seorang wanita solehah selain daripada berada di bawah pelukan suami yang durjana dan banyak berbuat dosa yang memaksanya untuk melepas jilbabnya dan bergaul bebas, minum minuman keras dan berdansa-dansa dengan pria-pria lain, lalu memaksanya mengurai ikatan agama dan akhlaknya yang sebelumnya sudah melekat pada dirinya. Wa kam min fatatin wa ya lal asaf kanat fi baiti ahli misalan lil ifwah wa tuhri
falamman taqalat ila baitin ibaqiyin wa zaujin mutahallilin fajirin intaqallabat ila imra'atin mutahattikatin la tuqimu lima badi'il fadilah ayyataqimatin wala mabhumatil iffah wasyaraf ayyatibarin. Sungguh sangat disayangkan betapa banyak gadis yang selalu menjaga kesucian dan kehormatannya saat masih berada di rumah keluarganya. Namun saat ia pindah ke rumah suami durjana, durhaka, pindah ke rumah suami yang bejat dan banyak berbuat dosa, ia lalu berubah menjadi wanita jalang dan tidak tahu malu. Ia tidak lagi menghargai sedikit pun nilai-nilai kemuliaan, kesucian, dan kehormatan. Wa mimma la syakka fihi annal aulad khina yansha'una fi misli hadzal baitil mutahallil al-majin al-azim fa innahum syayan sya'una la muhalata alal inkhiraf wal ibaqiyah wa yatarabbawna alal fasadi wal munkar. Tidak disangsikan lagi anak-anak yang dibesarkan di dalam rumah tangga yang serba boleh, kacau balau, dan durhaka, ini pasti kelak akan tumbuh dewasa dengan berbagai perilaku menyimpang dan serba boleh, bebas, dan dididik dalam kerusakan dan kemungkaran. Idzan fal ikhtiyar ala asasid din wal akhlaq min ahammi ma yuhaqqiqu lizzaujaini sa'adatahuma al-kamilah al-mu'minah walil auladi tarbiyatum al-islamiyah al-fadilah walil usrah syarafuha al-thabit wastiqraruha al-mansyud. Maka dari itu, memilih seorang calon suami atau istri berdasarkan agama dan akhlak merupakan hal terpenting yang dapat mewujudkan kebahagiaan yang sempurna bagi suami istri, dapat mewujudkan pendidikan Islam yang mulia bagi anak-anak, dapat mewujudkan kemuliaan yang mantap bagi keluarga, serta dapat mewujudkan ketentraman yang diidam-idamkan oleh semua orang. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.